teman-teman. Nah, apa kabar hari ini kalian? Apakah baik? Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Kak Em untuk pemimpin. Amin. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu absensi kehadiran ya. Yang dipanggil namanya silakan acungkan tangan. Tiara, Aldi, Nabila. Oke, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kan abis absensi nih ya. Sebelum materi ini kan biasanya juga kalian harus siapkan lah nih alat tulisnya untuk siapkan dan disimak dengan baik ya, dan dicatat nih yang penting-pentingnya, atau nanti di ujung setelah pembaca materi ini kalian silakan ada yang mau nanya boleh kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu pada pertemuan kali ini akan membahas menghindari perkelahian pelajar, minum keras, dan narkoba. Selanjutnya sebelum pembaca materi yaitu tadarus terlebih dahulu yang dilakukan secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaja'u sayi'atin sayi'atum misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbud dhalimin. Shadaqallahul azim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan artinya. Nah, silakan kepada Tiara untuk dibacakan. Oke, terima kasih kepada Tiara. Oke, setelah tadarus yaitu membacakan materi yang pertama tentang perkelahian antar pelajar. Nah, di perkelahian antar pelajar ini yang pertama itu yang A, pelajar yang dicari Islam. Jadi Islam itu menyelamatkan dan mendamaikan dunia, bukan membuat keonaran, perilaku menyimpang, apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Tetapi dunia ini dengan jernih, maka kalian akan mendapatkan jalan hidup yang menakjubkan dan mencengangkan. Jadi kalian itu nanti akan kayak kaget lah gitu ya. Apalagi Islam ini amat sangat menyelamatkan dan mendamaikan dunia banget gitu ya. Nah, di dunia pendidikan khususnya para pelajar sudah banyak tinta emas ditorehkan oleh pengajar muslim dengan segala prestasi yang diraihnya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya itu yang B nih, definisi perkelahian dan tawuran pelajar. Ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk mengidentifikasi perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh pelajar, yaitu perkelahian dan tawuran. Keduanya ini merupakan bagian dari problematik atau problem dunia pendidikan, utamanya terjadi di kota-kota besar, dan harus dicari solusi yang tepat agar perilaku ini tidak dijadikan kebiasaan yang lumrah sebagian bagian dari kenakalan pelajar atau remaja. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu kenakalan remaja. Nah, banyak banget ya di sini tuh, apalagi anak-anak SMK ya yang lebih sering terjadi gitu kepada tawuran pelajar gitu ya. Jadi itu tuh tidak baik gitu untuk apalagi kalian itu ikut-ikutan, itu tidak baik. Yang selanjutnya ini, yang bagian C ini faktor penting adanya perkelahian pelajar. Yang pertama, rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauan sendiri. Jadi di Indonesia ini banyak yang menyetujui pendapat ini, misalnya anak
nakal ditaruh di pesantren agar imannya mantap sehingga tidak nakal lagi. Ya. Yang selanjutnya itu social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Berkurangnya atau hilangnya pranata budaya yang selama ini menopang harmoni sosial. Misalnya nih, orang tua yang semakin sibuk, jadi si orang tua ini sibuk banget dengan pekerjaannya sehingga lupa dengan anak-anaknya nih, apalagi melupakan pendidikan anak-anaknya, atau guru yang terlalu banyak memberikan PR atau pekerjaan sekolahnya dan abai dengan bimbingan dan arahannya. Terus yang ketiga ini adanya strain, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat, misalnya kemiskinan di satu sisi, sementara di pihak lain orang kaya sering mempertontonkan kekayaannya. Jadi ini nih kayaknya minder ya, sehingga terlihat ada tekanan gitu. Yang keempat ini differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Pelajar yang terbiasa bergaul dengan pelajar yang tukang tawuran nih. Kalian apabila bergaul dengan yang suka tawuran, itu tuh salah satu faktor salah pergaulan. Nah, selanjutnya itu ada anak yang malas belajar nih. Apalagi kalian kalau malam-malam suka belajar nggak? Ada yang suka, ada yang enggak ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti lebih dirajinkan lagi ya. Yang selanjutnya nih, contohnya nih, suka mencuri. Kalian nih tidak boleh asal mencuri-mencuri, apalagi yang disebut itu kalau sekarang mah ya tangan panjang ya. Jadi itu tidak boleh ya. Yang selanjutnya itu bolos belajar. Apalagi kalian kalau misalnya suka lagi jam pelajaran tapi kalian bolos gitu ya. Nah itu tuh juga akan mempengaruhi nilai. Jadi kalian seharusnya tuh punya pikiran untuk bolos kayak gitu. Maka semua itu menjadi berkat bagi pelajar yang awalnya baik-baik saja, karena itu tuh disebabkan oleh salah faktor pergaulan. Dan kalian juga harus pintar-pintar lah mencari teman ya. Yang selanjutnya adalah labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Jika seorang pelajar sering dilabeli sebagai pelajar nakal oleh banyak pihak, maka label tersebut merasuk di dalam dada. Akibatnya jadilah yang pelajar yang nakal. Nah, kalau kalian nih sering banget ya membuat kenakalan tapi kalian tidak sadar dan terus-menerus membuat kenakalan itu, maka kalian itu akan dianggap atau dicap itu sebagai pelajar nakal lah, jadi jelek gitu ya. Selanjutnya yaitu ikhtiar mencegah perilaku menyimpang nih. Jadi kan kalian harus simak dengan baik-baik ya apa yang ibu bilang. Nanti ada 6 upaya pencegahan dari perilaku yang menyimpang ini. Yang pertama, beri kesempatan yang banyak nih pada pelajar yang akan mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya. Yang kedua itu wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Yang ketiga, setiap anak itu unik ya, bahkan yang lahirnya kembar sekalipun gitu ya. Jadi unik sekali kalau misalnya punya adik atau kakak yang kembar gitu ya, kayak sangat unik aja gitu. Yang keempat itu di samping faktor keluarga itu, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah memiliki pengaruh yang besar. Jadi faktor keluarga itu sangat berpengaruh. Yang kelima itu bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. Yang keenam yaitu melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Nah, yang bagian E nih, penanganan pelajar yang menyimpang. Ada 5 penanganan terhadap pelajar yang menyimpang nih. Yang pertama yaitu kepercayaan. Jadi
Sang pelajar ini harus memiliki kepercayaan nih kepada pihak-pihak yang membantunya, seperti wali kelas kalian nih, seperti ibu ya wali kelasnya, dan guru BK nih, apalagi guru agama dan lainnya. Karena mereka para pelajar yakin akan ditolong dan tidak akan dibohongi nih. Jadi jika pelajar itu lebih memilih pihak luar, ya tidak apa-apa, karena biasanya pihak dalam ada kepentingan lain atau tidak lulus untuk menolongnya. Kayak gitu ya, apalagi kalau BK nih ada masalah apa-apa, BK nih akan menanganinya ya. Yang keduanya itu kemurnian hati. Pelajar itu sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersyarat buat pelajar atau remaja. Urusan membantu ya membantu saja gitu, tidak perlu ditambahi tetapi lah gitu ya. Nah, sebab itu pelajar lebih mempercayai teman-temannya sendiri jika menghadapi problem nih. Kalian tuh lebih percaya ya kepada teman-temannya ya, apalagi teman sendiri gitu ya. Padahal itu tuh belum seutuhnya mereka tuh bisa memberikan nasihat atau solusi gitu ya. Nah, yang ketiga itu kemampuan mengerti dan menghayati empati perasaan pelajar atau remaja. Jadi ini disebabkan posisi yang berbeda antara anak pelajar dengan orang dewasa atau orang tua atau guru. Sulit bagi orang dewasa berempati nih kepada pelajar nih, karena kepentingan yang susah dikalahkan ya. Biasanya juga orang dewasa ini merasa lebih unggul lah dan kurang menghargai posisi pelajar gitu ya. Memang ya sekarang tuh banyak sekali ya kalau yang orang dewasa tuh mereka tuh lebih merasa unggul lah gitu. Lanjut ini nomor 4 nih. Ini penting dilakukan karena pelajar itu ingin keterbukaan termasuk sanksi yang diterima meskipun itu tidak menyenangkan ya. Katakan kalau misalnya yang benar itu benar, jangan bilang benar tapi salah gitu ya. Sebaliknya gitu, yang salah malah jadi benar, jadi itu tuh tidak baik loh. Nah, selanjutnya ini adalah mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Jadi pelajar itu akan memandang persoalan dari sudut pandangnya sendiri nih, terlepas dari kenyataannya yang ada. Sang pelajar ini akan bereaksi sesuai memahami pandangan pelajar nih. Sangat berarti untuk membangun empati terhadap pelajar atau remaja atau pelajar itu kalian ya, seperti kalian itu ya. Kan sebagai pelajar ya, kalian tuh harus mengerti nih apa yang ibu bilang ya. Nah teman-teman, udah sampai materi yang kedua aja nih, yaitu tentang minuman keras. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih arti dari minuman keras itu apa, pengertiannya? Coba Tiara sebutin apa, menurut kamu aja, gak apa-apa. Ya, betul. Jadi minuman keras itu sejenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat manusia. Berlandasan pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna dari Hammer. Pokoknya yang mengandung alkohol itu berarti itu minuman keras ya. Terus jenis Hammer adalah alkohol. Nah, yang tadi disebutin juga. Hammer itu merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis, antara lain disinfektan, pembersih atau pelarut, bahan bakar, dan campuran zat kimia lainnya. Kalian tau gak sih yang pengguna atau yang pemakai alkohol itu menurut dia ya tidak termasuk ke dalam kategori Hammer, dan itu berarti diperbolehkan atau tidak haram. Tapi sebaliknya, jenis-jenis obat yang psikotropika dan narkotika meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan. Sebab dampak negatif dari alkohol itu sangat buruk sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda maupun kepribadian dia bagi semuanya gitu. Jadi yang pengguna narkoba itu atau yang Hammer itu rugi banget gitu.
selain buat dirinya sendiri ya dosa pasti ya, terus kesehatan mentalnya juga pasti bakal kecanduan gitu. Itulah sebabnya kenapa Hammer menurut istilah atau Al-Quran disebut rijs, merupakan perilaku yang sangat buruk, jijik, kotor, bahkan najis. Dalam kandungan surat Al-Maidah ayat 90. Nah, terus kerugian akibat Hammer antara lain menjadi sumber penyakit, merupakan syarat dan mental, bersifat racun atau meracuni, merusak liver atau merusak akhlak dan sumber segala kerusakannya. Jadi rugi sangat rugi banget lah gitu ya orang yang melakukan minum Hammer. Terus Islam juga mengelompokkan perilaku tersebut sebagai bagian dari perbuatan setan, dan Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa setan itu musuh utama manusia. Dalam surat Al-Isra ayat 26-27, itulah sebabnya perilaku tersebut harus dihindari atau dijauhi, jangan pernah dicoba-coba, khususnya pada Hammer. Nah, udah jelas-jelas banget ya. Jadi jangan pernah mau coba-coba atau penasaran, mending ya udahlah, kalau yang atau temennya ada yang melakukan kayak gitu mending dihindari, ambil baiknya, buang buruknya. Nah, udah masuk ke poin yang kedua nih, Hammer berdasarkan telaah Al-Quran Al-Maidah surat yang kelima ayat 90-91. Coba ada yang mau gak nih bacain surat itu? Coba siapa ya? Kamu deh Aldi, coba bacain suratnya itu. Biar gak apa-apa, kita sama-sama belajar, jangan takut salah. Ya silakan dimulai. Bagus banget Aldi. Lanjut nih, siapa yang mau baca artinya? Ya kamu silakan Tiara, baca ya artinya yang keras. Terima kasih. Jadi lanjut ya. Diriwayatkan dari Abu Humairah, saat Rasulullah SAW datang di Madinah, masih banyak yang meminum Hammer dan makna dari hasil judi. Mereka bertanya tentang kedua hal tersebut. Maka turunlah surat kedua Al-Baqarah ayat 219 yang dipahami oleh sebagian mereka bahwa itu hanya dosa besar, bukan haram. Meskipun sudah turun ayat ini yang memberi isyarat lebih jelas dan tegas agar dihindari atau dijauhi dan tidak dilakukan. Kebiasaan buruk ini masih juga dilakukan. Akhirnya turunlah surat yang kelima Al-Maidah ini ayat 90-91 yang menegaskan keharaman Hammer, sehingga mereka pun tidak berkata, ya Allah kami bertekad berhenti dari meminumnya. Jadi dulu tuh sebelum ada surat Al-Maidah ini, mereka masih mengira kayak minuman Hammer ini dosa besar tapi nggak haram. Akhirnya Allah menurunkan surat yang kedua, yaitu yang tadi. Terus baru ditegaskan dengan surat Al-Maidah ini. Jadi biar orang-orang ini berhenti nggak meminumnya. Jelas-jelas yang disebut tadi itu benar adanya haram kayak gitu. Nah, selanjutnya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana orang-orang terdahulu yang terbunuh di jalan Allah atau mereka yang meninggal di tempat tidur pada dahulunya. Mereka tidak suka meminum Hammer atau makan hasil perjudian. Padahal keduanya kini telah ditetapkan sebagai perbuatan keji atau perbuatan setan. Lalu turunlah surat yang kelima Al-Maidah ayat 93 yang menjelaskan bahwa apa yang dilakukan umat muslim sebelum datangnya larangan ini tidak dinilai sebagai suatu dosa. Gitu teman-teman. Jadi udah tahu kan? Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kita menelaah atau mendalami surat yang tadi dibaca oleh Tiara, itu ada fakta-fakta yang menarik di dalam surat tersebut. Yang pertama yaitu
Ayat ini merupakan ayat terakhir yang membincang tentang keharaman khamr dan judi. Melalui ayat ini jelas dan tegas tentang keharamannya. Sudah tidak ada toleransi lagi seperti telah dikemukakan terlebih dahulu. Jadi benar-benar nih udah haram, soalnya kan udah ada surat yang diturunkan juga. Jadi yaudah ya jangan coba-coba ya. Dosa besar itu. Nah, yang kedua, Allah tidak serta-merta mengharamkan sesuatu, tetapi terlebih dahulu mengajak pola pikir dan jiwa manusia untuk bersama-sama menilai kenapa sesuatu itu menjadi wajib atau diharamkan. Hal ini menjadi bagian pendidikan bagi umat Islam, agar muncul kesadaran diri sendiri tentang pentingnya ajaran agama itu dilakukan atau dijauhi. Jadi selain kita tahu, kita juga harus melakukan. Jadi nggak usah kayak tahu nih tapi nggak dilakuin tapi sama aja bohong. Jadi kita harus melakukannya. Nah, yang ketiga itu poin yang ketiga, kedua ayat ini merupakan rangkaian atau bagi umat agar menjauhi khamr. Jadi judi berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk yang berhala, mengundi nasib dengan anak panah, semua itu adalah tradisi jahiliyah yang sia-sia, yang termasuk yakni perbuatan keji, kotor, jijik, dan bukti nyata kebobrokan akhlak moral jika itu semua dilakukan. Parah sih kalau misalkan udah tahu tapi tetap dilakukan. Jadi yang keempat itu poinnya, larangan perbuatan yang berurutan dimulai dari khamr, miras, narkoba sampai mengundi nasib. Menurut Imam Al-Bukhari, ada hikmah dan maknanya, antara lain khamr menjadi cara yang paling mudah menghabiskan harta, disusul dengan perjudian yang akan cepat membinasakan harta, lalu penganggungan sesuatu yang berhala, yang semestinya bukan Tuhan, yang merupakan pembinasan agama. Semua larangan ini dulu, kini, dan esok dampaknya negatif sudah terbukti. Gitu. Poin yang kelima adalah pelajaran berharga yang dapat diambil dari ayat ini adalah sistem Islam dalam memberi solusi dan perilaku buruk tersebut yang berasas akidah. Jadi ya gitu, kita selain tahu perlu juga nih buat kayak belajar agama gitu. Jadi kalau ada niatan di diri kita pengen mencoba-coba, kalau kitanya udah punya ilmu, kita bakal jauh dari hal-hal yang tersebut. Poin yang keenam itu hikmahnya itu kita, siapapun orang tua, guru, pendidik, ulama, dan mubalik, jika ingin memperbaiki individu atau kelompok masyarakat, materi pembinaan yang harus dilakukan adalah bidang yang ada hubungannya dengan akidah dan keimanan. Hal ini sejalan dengan dakwah Rasulullah SAW. Gitu teman-teman. Salah satunya keistimewaannya manusia dibanding makhluk lain adalah akal pikirannya. Jadi manusia nih dikasih akal, pasti tahu dong yang ngelakuin mana yang baik dan mana yang buruknya. Kalau misalkan kita tetap melakukan yang buruknya, hewan kan gak punya akal, masa kita mau disamain sama hewan? Jadi ya pikir dua kali teman-teman gitu. Tadi kan aku udah ngejelasin panjang lebar. Teman-teman tahu nggak gimana sikap teman-teman terhadap khamr ini? Apa teman-teman mau melakukannya padahal udah tahu, atau bagaimana nih? Coba Mutiara, kamu tahu nggak sikap kamu terhadap khamr itu gimana? Menurut kamu aja nih gimana? Ayo. Nah, betul banget. Jadi kalau misalkan kita udah tahu kalau khamr itu haram, kita tidak boleh mencoba-cobanya untuk memakai atau meminum khamr itu. Jadi selain kita dosa, takutnya kita bakal terus-terusan gitu, kayak kecanduan gitu. Nah, Ibu sebutin yang di PPT ini, sikap terhadap khamr yaitu tidak dapat mencoba-coba, yaitu yang disebutin tadi, benar. Terus khamr, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala dan mengundi nasib. Yang ketiga, bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan
pentahapan dari mulai yang ringan, sedang sampai berat. Yang keempat, mengedepankan pola hidup bersih lahir dan batin. Jadi indahnya dunia jangan sampai menjadi kelam karena ulah kita sendiri yang coba-coba meminum khamr tersebut. Rugi banget ya, rugi pokoknya kalau misalkan kita sampai coba-coba. Itu yang tadi Ibu sebutkan. Masuk ke poin yang C nih. Jadi yang itu sikap terhadap khamr. Menurut kalian gimana nih sikap kalian terhadap khamr tersebut? Atau kalian mau melakukannya? Atau kalian mau mencobanya? Coba sebutin, Tiara, menurut kamu aja di dalam diri kamu gimana nih? Betul banget. Jadi kita nggak boleh mencoba-cobanya. Takutnya nanti kita pas sudah mencoba terus akhirnya kita kecanduan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Lanjut ke poinnya itu ya. Tidak, pertama tuh benar banget, tidak coba-coba memakai atau meminum khamr, miras tersebut karena bahaya dan mudaratnya sangat besar baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Terus yang kedua, khamr, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala dan mengundi nasib. Semua itu adalah rij, yakni sikap dan perbuatan yang amat sangat tercela, buruk, keji, jijik, kotor, bahkan bisa bermakna najis, sangat-sangat najis. Yang ketiga poinnya, bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan pentahapan dari mulai yang ringan, sedang, dan berat. Jadi bersama-sama nih menemukan kenapa ini boleh dan tidak boleh, menghindari perdekatan, memaksa atau hitam putih, dan mendahulukan materi akidah dan keimanan berlanjut dari ke materi syariah dan akhlak. Jadi penting banget kalau misalkan kita belajar itu ada agamanya, selain kita menjauhi sebagai umat muslim gitu ya, menjauhi larangannya dan melakukan kebaikannya gitu. Terus poin yang keempat, mengedepankan pola hidup bersih lahir dan batin. Pasti itu manusia dikasih akal menjauhi sikap dan perilaku yang menjadikan kehidupan rugi secara cepat dan drastis. Tetap menjaga akalnya agar tetap sehat, tidak dikotori dengan khamr, mencari rezeki yang halal dan berkah, serta timbulnya kesadaran sendiri untuk menjalankan aturan agama secara baik dan benar. Jadi teman-teman, indahnya dunia ini nih jangan sampai menjadi kelam karena ulah kita sendiri dan coba-coba melakukan itu. Yang rugi kan kita sendiri gitu. Dan yang ketiga yaitu tentang narkoba. Jadi narkoba ditinjau dari Islam. Istilah narkoba di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan padanannya. Meskipun begitu, tidak berarti Islam tidak menjelaskannya. Istilah ini harus didekati melalui kias, yakni satu masalah yang belum ada nasnya dicarikan padanan dengan masalah yang sudah ada nasnya. Disebabkan persamaan ilat, yaitu sebab, landasan, motivasi hukum. Dalam hal narkoba, maka disamakan dengan khamr, karena sama-sama memabukkan dan membahayakan atau merugikan. Oleh karena itu, narkoba disamakan dengan khamr. Khamr adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Pengertian lain adalah segala jenis apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Itulah sebabnya segala jenis narkoba termasuk makna dari khamr. Hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haram. Yang artinya, dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Hadis riwayat Abu Daud.
Begitu juga jenis-jenis obatan psikotropika dan narkotika. Meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan, sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali. Baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda, maupun kepribadian bagi semua. Sebab itu, khamar menurut istilah Al-Quran disebut rij atau perilaku yang sangat buruk, jijik, kotor, bahkan najis. Baik, selanjutnya yang B, narkoba ditinjau dari hukum Indonesia. Yang pertama, pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkoba, dan ko artinya psikotropika, dan ba adalah bahan-bahan adiktif, misalnya alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan ya, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya ada psikotropika. Adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Dan yang ketiga yaitu ada zat adiktif, adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup atau dikonsumsi sama kita nih, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Tersedianya zat yang berkhasiat menghilangkan rasa sakit atau menimbulkan perubahan suasana batin dan perilaku merupakan bagian dari kemurkaan Allah yang menciptakan rasa sakit atau letih dan pada waktu yang sama menyediakan obat dan penawarnya. Hanya yang menjadi masalah jika zat tersebut digunakan secara berlebihan dan berulang kali di luar tujuan pengobatan atau tanpa melakukan konsultasi dulu nih dan pengawasan dokter, akan menimbulkan dampak ketergantungan atau kecanduan. Ketergantungan kepada zat tertentu dapat menimbulkan gangguan jasmani, rohani, termasuk penderitaan yang mengakibatkan kematian. Manusia, apalagi sebagai orang yang beriman nih, yang diberikan anugerah keimanan dan akal pikiran yang sehat, seharusnya mampu dong menghindari narkoba. 2-3 dasawarsa terakhir, penggunaan dan peredaran narkoba secara ilegal di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam loh teman-teman. Mulai merambah semua kalangan, tidak terkecuali di dunia pendidikan, serta meminta banyak korban yang berjatuhan. Kalian mau cuman karena narkoba nyawa kalian tuh melayang gitu aja gitu sia-sia? Di sisi lain, penyalahgunaan narkoba juga berkaitan dengan beragam tindakan kejahatan, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, putus sekolah, PHK, hancurnya masa depan, termasuk di dalamnya penularan HIV atau AIDS. Serem banget gak sih? Serem banget kan? Makanya jauhi narkoba, teman-teman. Begitu juga dampak negatif lain seperti rusaknya organ vital seperti otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, organ reproduksi, serta beragam gangguan rohani seperti perasaan, pikiran, kepribadian, sikap, dan perilaku. Semua itu menyebabkan sebab kita dilarang menyalahgunakan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan medis dan melanggar hukum. Yang kedua, ada penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba di luar keperluan medis tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum.
Menurut pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta pasal 84, 85, 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Penyalahgunaan narkoba merupakan gangguan perilaku dan perbuatan antisosial seperti berbohong, membolos, malas, seks bebas, mencuri, melanggar aturan, tidak disiplin, merusak, melawan orang tua dan guru, suka mengancam dan berkelahi, serta mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan bagi banyak pihak. Penyalahgunaan narkoba meliputi taraf coba-coba, hiburan, penggunaan secara teratur, sampai taraf ketergantungan. Boleh jadi nih ya, baru taraf coba-coba, tetapi langsung ketergantungan karena sifat narkoba yang mempunyai daya ketergantungan yang tinggi. Jadi kalian jangan sesekali coba-coba, karena kalau sekali coba-coba pasti bakal kecanduan. Hati-hati. Lalu penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara ditelan, disuntik dengan jarum suntik, atau rokok, atau dihisap dengan hidung. Semua cara itu tergantung jenis narkoba yang digunakan. Jika dengan jarum suntik yang dipakai beramai-ramai bisa menyebabkan sebab penularan HIV, hepatitis B dan C, termasuk penyakit mematikan yang sampai sekarang belum ada obatnya. Jadi teman-teman, narkoba itu cuma akan menjadi lembaran hitam dalam hidup kamu. Jadi jangan sesekali coba-coba, oke? Karena sekali mencoba narkoba menimbulkan keinginan untuk mencoba lagi sampai ketagihan dan menderita ketergantungan. Sebab itu harus dihindari. Kalau misalnya ada teman yang mengajak, harus bisa berkata tidak, jauhi dan hindari. Umumnya baru muncul keinginan menjauhi, tetapi sudah terlambat, seperti dicengkram sesuatu yang tidak bisa melepaskan lagi. Ketergantungan narkoba menimbulkan gejala putus obat, atau para pecandu ini biasanya menyebutnya dengan sakau, yang maknanya sakit. Keadaan tersebut sangat menyakitkan dan menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Disebabkan harga narkoba itu sangat mahal, maka biaya merawatnya juga sangat tinggi. Sehingga andai kata orang tua kalian nih, atau dari keluarga yang kaya, misalnya semuanya akan terkuras habis dan bangkrut, apalagi bagi yang berstatus miskin. Nah, yang selanjutnya ada jenis narkotika. Teman-teman ada yang tahu tidak apa aja jenis narkotika itu? Nah, jadi yang pertama ada morfin. Morfin itu adalah alkaloida yang terdapat dalam opium yang bentuknya serbuk putih, sejenis organisik yang kuat khasiatnya. Tidak berbau, berbentuk kristal, berwarna putih, bisa berubah warnanya menjadi kecoklatan. Sebagian besar opium diolah menjadi morfin. Nah, yang selanjutnya ada putau. Putau diambil dari nama jalanan dari heroin. Berwarna putih dan rasanya pahit jika disalahgunakan. Nah, di pasar gelap, heroin dipasarkan dalam beragam bentuk. Ada yang dicampur dengan bahan lain seperti gula, coklat, tepung susu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada ganja, cimeng, marijuana, dan cannabis sativa, yaitu tumbuhan perdu liar yang tumbuh di daerah beriklim tropis atau sedang. Misalnya negara India, Nepal, Thailand, Laos, Kamboja, Indonesia, Kolombia, Jamaika, termasuk juga Rusia bagian selatan, Korea, dan Loa. Selanjutnya ada hasis, yaitu getah ganja yang dikeringkan dan dipadatkan menjadi lempengan. Nah, yang selanjutnya ada kokain, yaitu alkaloida dari jenis tumbuhan Erythrocylon coca, yakni tumbuhan di lereng pegunungan Andes di Amerika Selatan. Sejak berabad silam, orang India Inka suka mengunyah daun koka dalam upacara ritual, menahan lapar dan letih. Kokain ini menjadi narkoba yang sangat membahayakan sebab dampak ketergantungannya sangat tinggi. Bahkan saat dilakukan percobaan pada binatang di laboratorium,
binatang itu memilih kokain dibandingkan dengan makanannya sendiri. Sampai akhirnya binatang itu mati karena overdosis. Nah, yang terakhir ada opium, yaitu getah dari kotak biji tumbuhan papaver somniferum yang belum matang. Bila kotak biji tersebut diiris, maka keluar getah yang berwarna putih seperti air susu, yang jika dikeringkan akan menjadi sejenis karet berwarna kecoklatan. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi tentang jenis narkotika, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita lanjut ke jenis psikotropika. Nah, yang pertama itu ada amfetamin dan ATS atau amfetamin type stimulan. Adalah stimulan susunan syaraf pusat seperti kokain, kafein, nikotin, dan cetin. Semua bahan tersebut digunakan manusia sebagai sarana mengatasi ketegangan jiwa. Yang kedua ada sabu. Itu ada nama lain dari amfetamin. Selanjutnya ada obat tidur atau obat penenang seperti Nipam, Megadon, dan pil BK, termasuk zat yang dapat menimbulkan halusinasi antara lain LSD, psilocybin, dan mushroom. Selanjutnya ada ice. Ini bentuk baru dari amfetamin tadi, biasanya dalam bentuk kristal yang dapat dihisap. Dan yang terakhir ada inhalansia. Inhalansia merupakan kelompok bahan kimia yang menghasilkan uap sehingga dapat mengubah perilaku seperti aerosol, bensin, perekat, solvent, dan butyl nitrits atau pengharum ruangan. Nah, yang selanjutnya ada jenis zat adiktif. Yang pertama, nikotin. Ia bagian dari tembakau. Setiap satu batang rokok terdapat 1,1 mg nikotin. Nah, yang selanjutnya ada jenis zat adiktif. Yang pertama adalah nikotin. Nikotin adalah bagian dari tembakau. Setiap satu batang rokok terkandung 1,1 mg nikotin. Sementara nikotin sendiri menjadi stimulan susunan syaraf pusat. Selain nikotin, daun tembakau juga terdapat ratusan zat lainnya, misalnya tar. Nah, yang selanjutnya ada alkohol. Di dalamnya ada etanol. Kadar alkohol diperoleh dari fermentasi. Di antara alkohol yang sangat beracun ada metil alkohol. Nah, untuk selanjutnya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sini teman-teman ada yang tahu gak apa aja sih cara pencegahan narkoba itu? Nah, banyak cara yang dapat dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, baik yang berasal dari internal pribadi, orang tua, atau keluarga maupun masyarakat. Khusus dari diri sendiri nih, hal yang dapat kalian lakukan antara lain, yang pertama, menikmati dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah Allah SWT. Yang kedua, temu, kenali, dan kembangkan daya minat, bakat, serta hobi kalian. Jadi jangan diam terus di rumah, jangan jadi introvert. Yang ketiga, setiap orang memiliki problematika sendiri. Hadapi dan cari solusinya dengan benar. Jangan malah dihindari dan lari dari masalah, apalagi pelariannya ke narkoba. Selanjutnya, memiliki teman akrab itu pilihan. Hanya yang menjadi masalah adalah mengorbankan diri dari pertemanan. Padahal jelas-jelas itu tidak benar, dibuai oleh ajakan, bujukan, dan paksaan teman. Selanjutnya, berani berkata tidak serta menolak ajakan teman untuk menggunakan narkoba atau perbuatan lainnya yang menentang ajaran agama dan hukum. Jadi kalau ada teman kalian yang ngajak buat mabok segala macam, itu harus ditolak ya, jangan malah ikut-ikutan. Nah, teman-teman, narkoba menjadi hal serius jika tidak ditangani komprehensif, terpadu, dan menyeluruh. Bukan hanya mengakibatkan kerugian ekonomi saja, akan tetapi juga degradasi sumber daya manusia, lost generation. Nah, perlu kita sadari juga bersama bahwa lokasi Indonesia sangat strategis dalam berdasarkan gambaran tersebut, setiap kita, siapapun orangnya, harus menyadari mudorot atau bahaya besar Homer. Karena bahaya latennya melingkupi keluarga kita yang terkena tidak mengenal batas usia, jenis, profesi, bahkan agama.
Nah, oleh sebab itu, Islam memberi solusi yang integratif dan komprehensif, baik dilihat dari sanksi hukum narkoba di dunia, serta ketetapan pidana yang terkait dengan narkoba yang dikelompokkan menjadi 10, yaitu produsen, distributor, pemakai, kurir, penjual, pemesan, pembayaran, dan pemakai hasil narkoba. Oke, tadi kan materinya nih udah disampaikan ya dengan Ibu apa yang tadi disampaikan. Apakah kalian nih ada yang bisa untuk menyimpulkan untuk materi pertemuan kali ini? Silakan angkat tangan ya. Oke, silakan pada Nabila untuk simpulkan. Baik, terima kasih kepada Nabila untuk menyimpulkan itu emang sangat benar ya bahwa materi pertemuan kali ini nih mencakup tentang perkalian pelajar, terus ada minuman keras dan narkoba. Bahwa kalau misalnya kalian apalagi terlibat nih sebagai pelajar ke dalam dari perkalian pelajar, terus minuman keras dan narkoba, itu tuh bisa masuk penjara loh. Dan di penjara itu tidak enak kalau misalnya kalian apalagi terjerat di situ tuh. Jadi kalian tuh sebaiknya tidak tergolong ke dalam seperti itu ya. Jadi kalian juga harus pintar-pintar nih milih-milih teman kayak gitu. Apalagi kan lingkungan nih harus dipilih apakah itu baik, apakah itu buruk. Jadi yang baik didekatkan, yang buruk dijauhkan, seperti itu. Oke, untuk materi pertemuan kali ini selesai ya. Selanjutnya yaitu pembacaan doa nih, pembacaan doa pulang. Silakan untuk KM untuk memimpin doanya. Amin. Oke, untuk pertemuan kali ini sekian, terima kasih untuk yang mendengarkan dan mencatat materinya. Apabila nanti ada yang ditanyakan untuk pertemuan selanjutnya, ditanyakan saja. Dan terima kasih ya teman-teman udah berpartisipasi nih ya pada pertemuan kali ini. Oke, silakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.